Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena banyak dari teman-teman yang sering mempertanyakan ini, maka Kementerian Sosial di admin media sosialnya telah mempublikasikan cara mendapatkan bantuan ini, karena banyak juga yang mempertanyakan ke admin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton informasi ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, namun jangan lupa nonton video berikut terlebih dahulu. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Rahman. Ketemu lagi dengan saya Rahman. Di sini kesempatan yang bagus, saya telah membahas tentang cara mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi ini salah satu postingan dari admin Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa banyak banget yang nanyain Minsos di kolom komentar, gimana sih cara mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, sekarang Minsos akan menjelaskan ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Bahwa sebelum ke cara mendapatkan bantuan sosial, sobat sosial harus tahu dulu yang namanya DTKS. Nah, DTKS itu apa? DTKS adalah kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemerluh pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, kemudian penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS, teman-teman. Jadi data DTKS akan memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah, teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Jika sudah masuk dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Pasti banyak juga nih yang teman-teman pertanyakan hal ini, karena banyak dari teman-teman yang mungkin terdaftar di DTKS tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi jawabannya teman-teman, tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program. Jadi teman-teman perlu ketahui, teman-teman yang terdata di DTKS memiliki kriteria atau ciri-ciri tertentu. Misalnya desil 1 berarti tidak mempunyai penghasilan atau sumber pendapatan, maka itu bisa jadi lebih berpeluang mendapatkan bantuan sosial. Kemudian desil 2 mungkin punya lahan seperti itu ke teman-teman. Kemudian yang ketiga pekerjaannya pekerja lepas, seperti itu. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Tapi ini hanya diketahui oleh pihak Kementerian Sosial ya teman-teman. Jadi sesuai variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kota yang sudah ditentukan. Misalnya teman-teman yang terdata di DTKS itu sebanyak 40 juta orang misalnya teman-teman ya. Kemudian yang mendapatkan bantuan sosial itu di PKH hanya 10 juta, kemudian BST 10 juta, sembako sekitar 18 juta, itu hanya sekitar sudah hampir 40 juta teman-teman. Tetapi bantuan ini menurut saya kurang efektif karena ada yang double, ada yang mendapat PKH, ada juga yang mendapat BPNT, sehingga ini double teman-teman, bukan orang yang berbeda, sehingga ini yang terdata di DTKS banyak yang belum mendapatkan bantuan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa gunanya terdaftar di DTKS? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Program Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut DTKS. Jadi jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah, teman-teman. Jadi itu salah satu keuntungan jika teman-teman terdaftar di DTKS, berpeluang mendapatkan bantuan sosial Pemda maupun pusat, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi bagaimana cara masuk ke dalam DTKS? Jadi dengan cara mendaftarkan diri ke kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian diserahkan kepada dinas sosial untuk melaporkan kepada bupati atau wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Jadi teman-teman, Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH, program kartu sembako maupun BST berdasarkan hasil DTKS. Jadi teman-teman yang terdaftar di DTKS lebih berpeluang mendapatkan bantuan sosial dibanding sama sekali tidak terdata di DTKS. Jadi cara mengetahui apakah teman-teman terdata di DTKS bisa langsung dikunjungi link dtks.kemensos.go.id, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini dikatakan, jika masih ada pertanyaan seputar DTKS, silahkan cek di FAQ berikut, teman-teman. Jadi saya sudah sediakan FAQ-nya tentang pertanyaan-pertanyaan sekitar Kementerian Sosial DTKS ini. Jadi teman-teman, ini dia FAQ tentang atau tanya jawab tentang DTKS. Teman-teman bisa baca di sini atau bisa mengunjungi dtks.kemensos.co.id. Di situ ada disediakan linknya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Apa yang dimaksud DTKS, apa dasar hukum DTKS, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam DTKS, jika sudah masuk DTKS apakah otomatis mendapatkan bantuan sosial, selanjutnya siapa saja yang berkewajiban melakukan update DTKS, kemudian apakah siswa yang tidak terdaftar di DTKS bisa mendaftar KIP kuliah? Kemudian bagaimana jika alamat yang di DTKS ternyata merupakan alamat yang merupakan kakak lama? Dan apakah DTKS hanya diperuntukkan bagi yang miskin atau karena hanya ingin mengajukan KIP kuliah? Selanjutnya di sini teman-teman, jika nama di DTKS tidak tercantum, bagaimana pengajuannya? Di sini lengkap teman-teman ya, bisa langsung dibuka dtks.kemensos.co.id. Oke, ini jadi di sini juga teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan untuk memastikan apakah teman-teman mendapatkan bantuan sosial atau tidak di laman cekbansos.kemensos.co.id. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe informasi ini. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.